Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa seluruh siswa dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi IPA Bab 2 kelas 7 dengan subpokok bahasan ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar pembelajaran dalam video ini memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda tak hidup, serta menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Setiap hari, tentu kalian sering mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada pada gambar berikut ini. Tentunya kalian akan melihat ada kuda, ada kupu-kupu, ada balon udara, ada sapi, ada mobil, dan ada bola. Setelah kalian mengamati benda-benda tersebut, coba kalian kelompokkan benda-benda tersebut ke dalam kelompok benda hidup dan ke dalam kelompok benda tak hidup. Tentunya kalian akan memasukkan kuda ke dalam kelompok benda hidup. Kemudian kalian juga akan memasukkan kupu-kupu ke dalam kelompok benda hidup. Balon udara kalian akan mengelompokkan ke dalam kelompok benda tak hidup. Sapi, kalian akan memasukkan ke dalam kelompok benda hidup. Bola, kalian akan memasukkan ke dalam kelompok benda tak hidup. Dan mobil, pastinya kalian akan mengelompokkan ke dalam kelompok benda tak hidup. Untuk dapat mengelompokkan benda-benda tersebut ke dalam kelompok benda hidup atau ke dalam kelompok benda tak hidup, tentunya kalian harus dapat menyebutkan atau mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Setiap saat kamu bernapas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirup. Kamu dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan diri kalian untuk menghirup udara. Nah, coba sekarang kalian lakukan untuk menahan napas kalian. Apa yang kalian rasakan? Ya, tentunya kalian akan merasa sesak. Hal ini disebabkan karena tubuh kalian kekurangan suplai oksigen. Ciri yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Untuk dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menyapu, mengepel, mengelap kaca jendela, mengelap meja, tentunya kalian memerlukan energi. Lantas, dari mana energi yang kalian peroleh? Ya, tentunya kalian memperoleh energi berasal dari makanan dan minuman yang kalian makan setiap hari. Nah, ini ada contoh beberapa makanan sehat yang setiap hari kalian konsumsi. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu semua merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama, bukan? Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring dengan pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh.
Hal ini juga terjadi pada hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh, pertumbuhan dan perkembangan yang sangat tampak jelas terjadi pada kupu-kupu. Kupu-kupu diawali dari bertelur. Kemudian telur akan menetas menjadi ulat. Ulat akan menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Proses daur hidup seperti ini disebut dengan proses metamorfosis. Ciri yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan berkembang biak. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke dalam matamu? Tentu saja secara spontan kamu akan segera menutup kelopak matamu. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan yang diterima oleh makhluk hidup disebut iritabilitas. Pada hewan dan manusia juga dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang. Contoh seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Pada hewan-hewan tertentu juga ada yang memiliki alat khusus seperti gurat sisi yang ada pada ikan. Gurat sisi ini berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Selain pada hewan dan manusia, tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsangan yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan putri malu. Ketika dia mendapatkan rangsangan dari luar, dia akan segera menguncupkan daunnya. Ciri yang ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau sedikit mengandung air, biasanya dia memiliki daun yang sempit dan tebal. Contohnya seperti tumbuhan kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau banyak mengandung air, biasanya dia memiliki daun yang lebar dan tipis, seperti contohnya bunga teratai. Dan ada juga bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pohon jati. Pada saat musim penghujan, daunnya sangat lebat, tetapi pada saat musim kemarau, dia akan menggugurkan daun-daunnya. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan ketersediaan air di dalam tanah. Ciri yang ke-8 adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut juga dengan ekskresi. Proses ini penting dilakukan agar tidak ada racun atau zat berbahaya di dalam tubuh. Contoh-contoh organ ekskresi pada manusia seperti ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Sementara pada tumbuhan, zat sisa akan dikeluarkan melalui stomata yang ada pada daun dan lentisel yang ada pada batang pohon. Nah, sebagai bahan evaluasi, coba kalian lakukan pengamatan terhadap 3 benda yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian, catatlah ciri hidup dan tak hidup yang dimiliki oleh ketiga objek yang kalian amati. Demikian video pembelajaran tentang materi bab 2,
yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Tiada hari tanpa belajar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.